Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita bisa ingat akan dirinya Allah? Ya, tentu kita mesti ingat akan dirinya itu, kita wajib mengenal diri kita sendiri. Supaya kita ingat kepada Allah, kita mengenali diri kita sendiri. Mana diri kita sendiri? Ya, jadi supaya kita ingat kepada dia, ingat kita kepada diri kita sendiri. Ya, kalau kita balik pulang ke kaji, ya kita ini laqadirun, tak berkehendak, wala muridun. Ya, laqadirun, kita nggak punya kuasa, kita tak punya kehendak, kita bodoh, kita mati, kita peka, buta bisu. Ya, itulah keberadaan diri kita. Nah, lantas diri kita sekarang yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana alimna majahilna wa zakirna manasina wa anfa'na ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah dengan melafalkan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai jawaban kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan saja kita di hadapan Allah dicatat Allah di sisinya sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantunan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita hadiahkan kepada rohaniah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penyebab kenapa kekhusyukan, fokus di dalam beribadah kepada Allah itu sering buyar. Kita tidak mendapatkan kekhusyukan, kehadiran Allah di qalbiyah kita. Malah kadang-kadang kita tidak fokus, tidak mendapatkan zuk atau rasa nikmat di dalam beribadah kepada Allah. Terkadang yang kita bayangkan itulah yang datang, itulah yang muncul ketika kita katakan di dalam sholat. Dan terkadang juga bisa kita terbawa ya kepada hal yang tidak kita inginkan di dalam bersolat.
entah kemana-mana kita dibawa ya, sehingga kita hilang kehusukan ya, atau bahasa lainnya tidak hadirnya hati di dalam sholat. Kenapa ini bisa terjadi ya? Ya, barangkali kawan-kawan sudah pernah mengukur ya, berapa dari rukun 13 salat itu, berapa rukun yang bisa kita fokus hati itu hadir ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba kita melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Kok kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa khusyuk. Mari kita melihat dulu satu firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 99. Kata Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, sembahlah Allah sehingga datang di hati kamu keyakinan. Nah, apa yang dikatakan dengan yakin itu? Rasulullah mengatakan dalam hadis, yakin itu adalah al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Kemudian apa yang dikatakan iman yang sempurna itu? Rasulullah juga jelaskan antu'minu billah bira'yatillah. Inilah yang dikatakan dengan iman yang sempurna itu, kamu mengimani, meyakini Allah, atau beriman kepada Allah bira'yatillah, dengan kamu melihat Allah. Jadi iman yang sempurna itu apabila kita mampu secara hakiki ya melihat Allah. Tapi perlu diingat, ini bahasa hakikat. Melihat Allah yang dimaksud di sini ya, jangan melihat akan zatnya ya, tetapi melihat Allah itu dengan catatan sesungguhnya Allah yang memperlihatkan dirinya. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah lah yang memperlihatkan dirinya, dan kita paham ya, kendati Allah memperlihatkan dirinya, kita paham makna melihat Allah yang dimaksudkan. Jadi di mana mungkin ya kita bisa beribadah untuk khusyuk kalau kita tidak mengenal, tidak menyaksikan, tidak liqa, bertemu dengan Allah. Maka dasarnya adalah mesti kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, ya Abu Zar, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Kata Rasulullah kepada Abu Zar, sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau kau tidak melihat Allah, Allah lah yang melihatmu. Itu arti dari hadis itu. Namun maksud kata seolah-olah, ya ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah,
sebenarnya mengandung makna yang lebih fokus. Beribadahlah ya sebenar-benarnya kamu menyaksikan Allah. Jadi tidak terhenti pada kata seolah-olah melihat. Tetapi makna yang terkandung di situ yang sesungguhnya beribadahlah sebenar-benar ya kamu menyaksikan Allah. Sebab kalau kita tidak menyaksikan, bagaimana kita untuk menyembah akan dirinya? Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang diajarkan sekali lagi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing dan mengarahkan batiniah kita ya untuk sampai kepada tingkat kehusukan ya benar-benar kita menyaksikan ya tanda kutip adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang itulah yang kita saksikan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukankah jemaah dimuliakan oleh Allah, Allah itu sudah sempurna nyata pada diri kita. Ya, melalui apanya? Melalui tazalli sifatnya pada diri kita itu. Maka itulah yang kita saksikan. Ya, kalau kita kaitkan dengan kajian kita yang lalu, ya hakikat diri sebenar-benar diri adalah ruh. Ya, sebenar-benar ruh adalah hayat. Sebenar-benar hayat adalah nur. Sebenar-benar nur adalah sifat. Sebenar-benar sifat itu adalah aku. Ya, itulah dia diri insan. Nah, itu dia. Jadi di dalam kita beribadah kepada Allah, bagi orang yang kenal saja kepada Allah, gangguan itu tepat terjadi. Ya, coba kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang mereka itu tidak ada modal ya untuk mengenal Allah. Maka kembalilah kita pada kalimat, bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang tidak kita kenal. Hanya yang kita kenal lah yang bisa kita ingat. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bimbingan Rasulullah ya dalam kita beribadah agar fokus, agar kita khusyuk dalam beribadah itu, kita harus betul-betul melihat Allah pada diri kita. Ya, jadi kalau kita melihat Allah pada diri kita, maka hilangkan ya penyaksian diri kita kepada diri kita, tapi kita berada pada penyaksian diri kita kepada Allah Ta'ala melalui sifatnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ya hindarilah, jauhilah, ya jangan kita sampai menyembah huruf. Ya, jangan sampai kita menyembah huruf, karena banyak saudara-saudara kita mereka mengenal Allah itu melalui huruf, melalui lafaz. Ya, karena Rasulullah mengingatkan kita, mal abdal asma dunal makna fahuwal kafir. Ya, barang siapa yang menyembah nama, ya dia ingat huruf Allah itu huruf, itu bukan Allah. Ya, dia sembah, maka itu sama dengan dia membuat berhala pada dirinya. Ya, maka kata Rasulullah tadi, barang siapa menyembah nama fahuwal kafir, maka dia adalah kafir. Ya, maka itu harus kita jauhi. Jadi yang namanya menyembah huruf, ya menyembah lafaz, itu yang dia hadirkan ya di dalam hatinya. Bayangkan dari dulu sampai sekarang ini itu yang terjadi. Ya, maka dia di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ya, di hadapan Allah fahuwal kafir, maka dia adalah kafir. Ya, karena dia
menjadikan huruf alif lam lam ha itu sebagai Tuhannya. Jadi jangan menyembah huruf. Maka ketika kita dalam merasa itu, berhenti, kita diam, nikmatilah di situ, dan mohon diingat, ya, ketika kita berdoa kepada Allah, beradalah kita dalam rasa itu. Ya, kalau diibaratkan jemaah dimuliakan Allah, inilah sama seorang hamba Allah berdoa di multazam, sebagai tempat yang dimuliakan oleh Allah secara zahir, ya, yang ada di kota Mekah itu. Dan ketika kita berzikir yang menggunakan kaji itu, ada rasa di situ. Disitulah kita bermunajat kepada Allah, karena disitulah tempat yang steril, ya, di diri kita. Maka sering-seringlah masuk di rasa itu, ya. Tetapi ini tidak mudah, kadang belaga rasa, ya. Sesungguhnya inilah rasa batiniah yang penting diabadikan, yang penting kita kembangkan. Terus main-main kita di situ dan masuklah di situ, ya. Tapi jangan seperti orang berenang di air, hanya di permukaan. Bila perlu menyelam di dalam rasa itu, nikmati Pak Sukir di situ. Sekali lagi, inilah disebut dengan surga ma'rifah itu, ya, sebagai syarat awal kita untuk dimasukkan Allah ke dalam surga yang sesungguhnya. Maka kalau kita lebih dekat lagi memahami, orang yang tidak ada rasa ini dalam dirinya, maka dia tidak berhak untuk memasuki surga Allah yang sesungguhnya. Ya, berhenti, bertahan gitu. Ya, ini kita berada pada tataran steril. Ya, insya Allah doa-doa kita, ibadah-ibadah kita, ya, inilah tempat beribadah yang suci, ya, di luar kota Makkah dan Madinah. Ya, walaupun kita di tempat yang ramai, hiruk pikuk, tapi kita tetap berada di dalam rasa itu. Ya, karena ini adalah bagian dari perjalanan spiritual rohaniah kita. Nah, tentu ini bisa hadir pada diri kita apabila kita sudah benar-benar mengenal diri dan mengenal Allah. Maka bentuk kalimatnya tetap saya katakan, teruslah kita membangun rasa ini di dalam diri kita. Ya, kapan, bila, dan di mana saja. Ya, seperti apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah kapan, bila, dan di mana saja. Maka sesungguhnya jemaah dimuliakan oleh Allah, rasa yang ketuhanan yang melahirkan sebuah nikmat, ya, itulah sebenarnya yang harus kita yang harus kita kuasai, yang harus kita duduki untuk bisa kita di dalam beribadah itu. Ketika kita dalam lingkaran itu, disitulah sebuah ketenangan itu, dan batasan ini sebenarnya menjadi hijab, ya, menjadi pendinding, menjadi benteng untuk kita digoyah, ya, rasa-rasa nafsu kita, keinginan keakuan kita, dan lebih jauh, ya, sulit bagi setan laknatullah, ya, untuk masuk ke rasa itu. Ya, tetapi itu sekulit bawang, kadang-kadang silap saja kita sikit, dia masuk. Ya, itu perilaku setan dan iblis laknatullah itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah kita mengenali diri kita yang sebenarnya, yaitu ya adalah alamat untuk mengenal dirinya, ya, disitulah kita wajib mengenal diri kita ini. Kalau diri kita bukan diri jasmania, tapi sudah kita uraikan. Nah, mengenal sejati diri mesti, ya, kita mengenal Tuhan. Kenapa bisa mengenal Tuhannya? Karena dirinya tempat memandang, ya, tempat memandang, ya, diri Tuhan. Di mana kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, di hadis lain dikatakan arafun nas man arafun nafs. Manusia yang arif itu apabila ia mengenal dirinya, itulah manusia yang arif, mengenal diri yang sebenar-benar diri, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajiblah mengenali diri sebenar-benar diri dari lapisan-lapisan yang telah kita sampaikan,
Ya, bagaimana cara penggunaannya? Sekali lagi saya sampaikan adalah dengan bergantung kepada niat mana yang mau kita pakai. Nah, seperti itu keberadaannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita ini untuk hijrah. Ya, arti hijrah itu kita harus wajib berpindah. Ya, apa yang berpindah? Kalau tadinya kita beribadah dengan menggunakan makom syariah, naiklah kita ke makom thariqat. Ya, dari makom thariqat hijrahlah kita kepada makom hakikat. Ya, dari makom hakikat naik lagi kita kepada makom ma'rifat. Nah, apa itu makam syariat itu? Ya, makam syariat itu ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa beribadah itu mencari hasil. Ya, disebut dengan mencari fadilah. Ya, kalau gini-gini dapat pahala ini, kan begitu? Nah, semacam pedagang India ya, berdagang mencari untung, beribadah mencari untung, mencari imbalan. Mirip kita lihat gaya anak-anak gitu zaman sekarang ini. Kalau disuruh ada baletnya dia mau, kalau nggak ada baletnya dia nggak mau, ya kan? Nah, merugilah orang yang beribadah, ya dia berdagang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hijrah ke makom thariqat itu, ya kita itu beribadah sudah mencari rasa. Ya, kita beribadah itu mencari rasa. Jadi terus terang saja saya bilang inilah perbedaan orang syariat dengan orang hakikat. Orang syariat dia beribadah saja. Kalau orang thariqat di dalam beribadah itu yang dia cari rasa itu. Nah, maka tadi udah kita sampaikan. Ya, rasa itu lahir ya dari konsentrasi penuh kita mengenali siapa kita, mengenali siapa Allah. Sudah kita main di makom thariqat, naik lagi kita di makom hakikat. Dia beribadah orang di makom hakikat ini, dia sudah tahap menyaksikan. Ya. Dan antara yang menyaksikan yang disaksikannya itu dia lupa panah pada dirinya, yang terlihatnya hanya Allah. Sedangkan makam yang tertinggi adalah makam ma'rifat. Inilah makam disebut juga dengan makam mukasafah, yaitu tidak ada ya jarak antara dirinya dengan Allah, ya, dan dia tetap terus merasakan itu, ya, di dalam diri batinnya, bukan dalam pikirannya, dalam diri batin itu terus dia rasakan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau saya katakan kita ini harus berhijrah dari makom syariat ke thariqat, dari thariqat ke hakikat, dari hakikat ke ma'rifat. Jadi intinya bagaimana cara menghadirkan hati kepada Allah di dalam beribadah. Tentu kalau kita sudah sempurna mengenal jati diri dan sudah sempurna mengenal Allah, sehingga ketika dia beribadah itu dia benar-benar ya menyaksikan ya Allah Subhanahu wa taala di dalam batinnya. Tapi ini adalah dalam bentuk rahasia yang tidak boleh diutarakan. Ya, fokuslah kita kepada itu. Maka sebelum kita menutup kaji ini, saya ajak kawan-kawan sekalian, cobalah ya pertama dekatkan batin itu kepada Allah, ya, rasakan batin itu dekat kepada Allah, karena batin itulah yang bisa dekat kepada Allah, ya, diri batin itulah yang bisa dekat kepada Allah. Ya, rasakan itu, nikmati itu. Kalau betul ya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memahami ini, maka rasa yang di dalam diri itu wa'tasimu bihablillah, pegang teguh itu dan jangan dilepas, ya, karena kita di situ berhubungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam sholat itu yang kita saksikan, itu yang kita nikmati. Ketika kita berdoa, ya hidupkan dulu itu rasa itu, itulah yang meminta kepada Allah. Maka di sanalah muncul akhlak-akhlak yang terbaik, akhlak-akhlak yang terpuji, ya, karena dia bersumber dari yang maha terpuji. Jangan pernah keluar dari rasa itu,
Ya, rasa inilah yang disebut dengan surga ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Izin tanya Ustadz. Siap. Dari komentar Mas Agong 318. Apabila sudah nyata perbuatan Allah pada diri, kita perlukah bertobat lagi? Iya. Saya ingin menyatakan secara tegas bahwa bukanlah majelis kita orang yang memisahkan antara syariat dengan hakikat. Ya, itu harus dipahami. Bukan majelis kita, siapapun dia, yang memutus antara syariat dengan hakikat. Saya jelaskan itu. Secara syariat diartikan dengan taubat itu diawali karena kita melakukan kesalahan. Lantas kita dianjurkan untuk bertobat karena telah melakukan kesalahan. Maka taubat itu ada beberapa syaratnya kalau secara syariat. Di antaranya adalah menyesali perbuatan itu dan tidak mengulangi lagi. Dan dia yang ketiga berjanji, ya, tidak melakukan itu. Bisa juga taubat itu secara syariat dilakukan dengan mandi taubat, salat sunat taubat, dan memperbanyak istighfar. Ya, itu secara syariat. Oke, secara hakikat pertanyaannya tadi, bagaimana bagi orang yang sudah apa tadi? Apabila sudah nyata perbuatan Allah. Kalau sudah nyata perbuatan Allah karena dia paham, maka dengan dia paham nyata perbuatan Allah, artinya Allah yang nyata, dia memahami itu sudah masuk pada pengertian taubat dalam kacamata hakikat. Udah nyata pula, dia nggak ada, kan itu. Nah, inilah makna taubat secara hakikat. Karena taubat itu artinya kembali. Ya, artinya apa? Kita mengembalikan diri ini kepada kaji yang sesungguhnya diri aku tak ada. Aku ini adalah gaib, aku ini adalah la haula. Ya kan? Yang nyata ini adalah Allah. Nah, ya seperti itu. Tetapi bolehkah orang bertobat itu pada batasan hakikat tadi? Dia melihat dah nyata ini nyata Allah, kan begitu? Maka apapun yang terjadi dia tidak perlu, jangan. Makanya saya katakan tadi peranan syariat dan hakikat ini mesti dihubungkan, dipahami, ya, dicari untayan yang menghubungkan, bukan mencari untayan kata atau kalimat melaga, jangan. Ya, jangan seperti itu. Ya, tentu pemakaian ini sejalan dengan waktu. Ya, kalau kita rasa-rasa dengan meminta ampun sama Allah dengan membaca astagfirullah. Ya, Nabi Adam saja kan begitu, Rabbana zalamna anfusana, dengan doa. Tapi itu yang terungkap, suasana batinnya seperti apa? Iya kan? Nah, kan seperti itu. Nah, maka oleh karenanya lah zahir dan batin itu harus sinkron, ya, harus benar antara syariat dengan hakikat. Kira-kira begitu, Pak Jos. Ya, ada lagi? Dari Ahmad Jais 7724. Mau nanya Ustadz, gimana mau melapaskan kalimat syahadah yang benar dalam sholat? Mau ditujukan kepada apa itikotnya? Kurang paham. Bagaimana? Gimana mau melapaskan kalimat syahadah yang benar dalam sholat? Mau ditujukan kepada apa itikotnya? Dia tetap kalau dia sudah mengenal, ya, mengenal Allah dan mengenal nur itu,
Iya kan? Contohnya begini. Ya Allah. Kita kan bersyahadat itu, makna syahadat itu kan penyaksian. Iya kan? Tentu penyaksian itu diakui apabila dia betul-betul menyaksikan yang dia saksikan. Maka dalam kajian ini yang menyaksikan, yang disaksikan itu ya la ilaha illallah itu kan melalui sifat Allah yang nyata di diri. Itulah yang dipandang ketika berkata la ilaha illallah. Nah, kenapa? Situlah nyata Allah. Karena menyaksikan itu mesti terlihat yang disaksikan. Jadi sama dengan kita ini kalau mengucap la ilaha illallah, ya kan? Maka kemana kita alamatkan pandangan batin itu? Tetap kepada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama besar kalam. Itulah tajalli Allah. Dan itu tadi balik, batasan kita bisa melihat Allah hanya melalui sifat, melalui zatnya nggak bisa. Nah, jadi tanpa lafaz pun kalau sudah kita kenal, tidak mesti la ilaha illallah, misalnya begitu. Ya dengan menyaksikan diam saja pun begitu kita sudah berkalimah la ilaha illallah. Nah, tahulah kita semua ini adalah gelas. Tidak pun kita ucapkan kalau ini gelas, tidak kita ngomongin kalau ini gelas, maka tetaplah namanya gelas. Walaupun dia nggak ngomong aku gelas, ya kan? Jadi kalau sudah paham kita, ya yang kita saksikan itu adalah keberadaan Allah di diri kita melalui tajallinya sifatnya itu. Tak kita ucapkan, kita pandang saja begini pun, ya itu sudah bersyahadat, sudah menyaksikan. Seperti itu, ya. Oke, yang lain ada lagi? Pak Heri tidak perlu Pak Heri membilang saya Heri. Ya, tidak kita ucapkan dia Heri, dia tetap Heri. Kucing ini dia nggak pernah bilang kalau dia kucing. Tak kita bilang pun kucing, memang namanya kucing. Jadi kita tidak perlu, bukan berarti tak perlu ya, tapi mungkin lafaz kalimatnya yang kurang pas. Ya, tidak pun kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, karena memang itu adalah diri Allah di diri, tak diucapkan pun tetap dia la ilaha illallah. Maka ingat, di akhir kajian ini pasti kita kembali kepada syariat, tapi syariat yang sudah berhakikat, ya. Tapi lafaz itu Pak Junidi nanti kalau saya bilang akhirnya kajian kita ini kembali kepada syariat, ya kan, berarti sudah tamat ngajinya. Ya, padahal ada kalimat berikutnya, syariat yang berhakikat. Karena banyak kita ini syariat saja tapi tidak berhakikat. Syariat itu yang nampak, berhakikat itu pekerjaan batin. Maka siapapun mendengar video ini, ya syarah ini, ya yang kita kaji, yang kita diskusikan kawan-kawan sekalian, ini adalah masalah batin yang sesungguhnya memang tidak bisa kita buka untuk umum, ya. Nah, sedikit kita melanggar adab, ya, tapi begitu karena kita kesungguhan kita ingin ma'rifah itu, ya perlahan-lahan kita buka. Dan kita juga mohon maaf kepada bagi yang tidak bisa memahami ini, ya, untuk bisa memakluminya, ya. Apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah diyakini, silakan jalankan. Ya, kita hanya mendiskusikan ini mungkin untuk mencari kesempurnaan, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.